saat Bahrain tampak sangat sepaneng menyambut laga melawan Indonesia, bahkan mereka sampai menggelar TC jauh-jauh hari lebih awal. Para pemain Indonesia nggak tahu kenapa kelihatannya begitu enjoy dan seolah ya udah besok main tinggal main gitu. Sesuatu yang kemudian banyak mendapatkan sorotan media internasional. Karena tim Garuda sekarang dinilai telah tumbuh jadi tim dengan mentalitas luar biasa. Yap, dalam konferensi pers, Coach Shin menegaskan akan berusaha mengambil hasil oke di pertandingan nanti. Dan perihal permainan, ia menegaskan akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Nah, di sisi lain, apa yang diucapkan oleh Coach Shin kayaknya cukup membuat Dragan Talajik ke-trigger. Di mana ia kabarnya sekarang merasa bingung harus main bertahan atau menyerang di pertandingan nanti. Sebab akan menjadi sesuatu yang tricky apabila ia salah mengambil perhitungan. Mengingat kualitas pemain Indonesia yang secara per individu faktanya emang di atas Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi laga yang cukup krusial bagi timnas Indonesia. Pasalnya, apabila mampu mencuri poin, maka peluang tim Garuda untuk tampil dengan moral tinggi saat bersua China di laga berikutnya akan jauh lebih besar. Dan pastinya kemenangan pun juga makin tinggi untuk diraih. Nah, apapun yang terjadi, tentu kita nggak boleh menganggap Bahrain ini tim lemah. Karena biar gimana pun, mereka itu mampu loh ngalahin Australia di kandang sendiri walaupun akhirnya harus digeprek Jepang di laga kedua. Terlebih, media-media di sana juga seolah ikut campur buat gimana caranya mengganggu konsentrasi para pemain timnas. Yang mana salah satunya dengan mengungkit kembali kekalahan Indonesia 10-0 di tahun 2012 silam. Namun biar gimana pun, mereka juga nggak boleh melupakan kalau Indonesia pun pernah gitu loh ngalahin mereka di Piala Asia 2007. Tapi yang namanya Cywar mah ya udah terserah mereka aja. Nah, di satu sisi, pemain timnas Indonesia serta Coach Shin pun kayaknya nggak terlalu musingin soal kejadian kelam di masa lalu. Ya, menurut Coach Shin, daripada memikirkan soal balas dendam dan sebagainya, mendingan fokus untuk bisa menampilkan permainan terbaik di laga nanti. Sebab ia pun meyakini kalau tim Garuda sangat bisa dan sangat berpeluang untuk meraih kemenangan dengan kualitas tim yang dimiliki. Itulah mengapa ia meminta para pemainnya buat enjoy aja gitu dalam menyambut pertandingan melawan Bahrain. Saya sering menekankan kepada para pemain untuk enjoy. Kamu perlu menikmati sesi latihan. Jadi itulah salah satu cara untuk meningkatkan energi mereka tumbuh. Jadi sikap mereka, energi mereka dalam sesi latihan karena kita selalu dalam sesi seperti itu. Dan soal hasil terakhir 10-0 di stadion ini, aku baru saja mendengar fakta itu kemarin. Dan itu masa lalu. Dan besok hasilnya tidak ada yang tahu. Tegas Coach Shin. Lebih lanjut, Coach Shin juga menilai kalau timnya benar-benar udah belajar banyak dari 2 laga perdana melawan Arab serta Australia. Sehingga itu bisa dijadikan modal berharga untuk mencoba meraih kemenangan. Karena 2 poin dari 2 tim langganan Piala Dunia secara tak langsung mampu membuat moral timnya meningkat pesat. 네, 일단 바레인도 첫 경기 호주 와서 이기고 오면서 상당히 기가 살았다가 영향을 미치면서 우리가 다운됐겠지만 우리 또한 사우디 원정과 홈에서 호주라는 강팀을 비기면서 선수들 나름대로 자신감이 많이 붙었고 지금 현재 우리는 계속 좋아지고 있는 팀이기 때문에 앞으로 더 좋은 팀으로 성장할 것이고 바레인하고도 내일 좋은 경기 할 수 있다고 저는 우리 선수들이랑 같이. Yap, dengan segala persiapan yang ada plus masuknya Missile Girls dan Eliano Reinders, sejatinya peluang untuk bisa menang itu sangatlah terbuka. Apalagi Coach Shin juga memastikan Martin Paes akan tampil di laga nanti. Sesuatu yang kayaknya cukup membuat Dragan Talajik kaget. Sebab menurut info terakhir si Martin ini masih dalam tahap pemulihan, walau udah bisa latihan. Namun kemarin Coach Shin bilang kemungkinannya masih 70%. Lah kok tiba-tiba ia mengatakan si Martin akan main? Ya udah mau tak mau Talajik harus merubah game plan yang sebenarnya sudah ia susun. Memang ini terdengar sepele karena Martin ini kan cuma kiper. Kok sampai segitunya?
Nah, buat kalian yang belum tahu, di sepak bola modern, peran kiper benar-benar udah berubah. Di mana ia kini menjadi sebuah komponen penting di sektor belakang. Kalau kipernya oke, maka para back pun juga akan lebih tenang gitu loh, sehingga bisa fokus untuk menjalankan skema yang ada tanpa perlu khawatir nih kipernya kenapa-kenapa. Bagi Talajic, ia pastinya sudah menganalisis soal kemampuan Maarten Paes, Hernando, dan Nadeo. Jika si Maarten beneran main, maka ia pun kemungkinan gak akan terlalu sering main span crossing, mengingat si Maarten punya kemampuan bagus di udara dengan posturnya yang mencapai 191 cm serta jangkauan yang luas. Kemudian menurut kabar yang ada, Talajic tanpa kebingungan karena pertandingan nanti dinilai akan jadi laga yang sangat tricky. Yang mana artinya Talajic masih bingung nih mau main bertahan apa full menyerang, mengingat status mereka adalah tuan rumah. Kalau mau bertahan, Indonesia jelas punya pemain-pemain yang secara kualitas individu yang akan merepotkan. Tapi kalau main menyerang, counter attack Indonesia dinilai jauh lebih berbahaya, apalagi kini mereka punya Eliano Reinders yang dikenal punya skill, speed, dan kemampuan untuk merusak pertahanan lawan lewat dribblenya. Yap, Talajic belum bisa nih menjamin timnya mau main kayak gimana. Karena di jantung pertahanan pun Indonesia punya pemain yang secara level main di liga terbaik yang masuk 10 besar Eropa, di Serie A Italia, Eredivisie Belanda, dan Jupiler Pro League Belgia. Dan jangan lupa Maarten Paes yang gimana pun statusnya adalah salah satu kiper terbaik di MLS Amerika Serikat. Semuanya sangat fokus untuk menyambut laga ini. Saya senang karena skuad kami memahami bahwa laga melawan Indonesia akan sulit. Beberapa orang mungkin akan berpikir bahwa mereka lawan yang enteng, tapi padahal tidak. Mereka adalah tim internasional yang berisikan pemain dari Liga Top Belanda, Italia, Inggris, Belgia, Australia, dan kiper dari Amerika Serikat. Itu benar-benar skuad internasional. Indonesia adalah tim yang sangat bagus dalam bertahan. Mereka melawan Saudi dan Australia dan hanya kebobolan 1 gol. Transisi dan serangan balik mereka juga bagus. Kami harus mewaspadai hal tersebut dan karena itu kami harus bersabar. Fokus penuh dan menunggu peluang kami. Kami harus berkonsentrasi dari detik pertama hingga detik terakhir. Kata Talajic dikutip dari Gulf Daily News. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya semua elemen timnas sekarang harus bisa mempertahankan vibes positif itu sampai di pertandingan nanti. Karena itu penting pastinya. Kalau main dengan hati riang gembira serta enjoy, ya udah, mau ngapain aja enak gitu loh. Tapi kalau masuk lapangan udah tegang, sepaneng alias batak maksimal, walah mau passing aja rasanya berat banget. Dan moga-moga aja supporter Bahrain ini nyadar kalau mereka nggak bisa lagi seenak jidat mau melakukan hal aneh-aneh karena PSSI pun udah mengancam balik mereka. Yang bikin deg-degan, ya pasti soal wasitnya lah. Moga-moga aja dia bisa amanah, jujur, adil, dan terpercaya. Karena sering banget nih, terutama kalau melawan tim Timur Tengah, wasitnya sama-sama dari Timur Tengah juga, atau Jazirah Arab lebih tepatnya. Kita banyak mengalami kerugian. Tapi gimana pun itu, mentalitas Garuda pasti nggak akan secemen itu. Apalagi nantinya mereka akan mendapatkan dukungan luar biasa dari aliansi Garuda Timur Tengah. So, ayo semangat Garuda. Kita boleh aja diinjak-injak 10-0 dulu. Tapi pastikan di laga nanti semuanya udah beda. Era udah beda. Dan skuadnya pun kualitasnya juga jauh berbeda. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.